Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Dengan Mengharapkan Keselamatan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami ketika kami merenungkan firman. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 28. Firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dari waktu ke waktu terdengarlah berita mengenai rencana untuk membangun kembali Ka'bah di Yerusalem agar dapat melakukan kembali sistem korban-korban yang dahulu. Ada orang yang berkeyakinan bahwa hal ini harus dilakukan dahulu sebelum Allah mendirikan kerajaannya di atas bumi ini. Bahkan mereka telah menaksir banyaknya domba, lembu, dan kambing yang akan diperlukan untuk upacara tersebut. Golgota dan salib itu sudah menggantikan kambing dan domba. Ka'bah iman terdapat di surga, kemana orang berdosa dapat terbang sekarang ini untuk meminta pengampunan dan perlindungan. Walaupun pengorbanan Kristus itu telah menyertai umat manusia yang melarat ini selama 2000 tahun, dari segi sejarah, Yesus mati pada tahun 31 Tarik Masehi. Buku Ibrani menekankan istilah sekali Kristus mengorbankan dirinya. Allah tidak akan pernah mengulangi peristiwa Golgota. Ia pun tidak akan pernah mengulangi upacara-upacara korban-korban binatang itu. Yesus telah menyingkirkan dosa di kayu salib itu. Dosa tidak akan dapat lagi merebut hidup orang yang mengandalkan Kristus. Sama seperti dosa-dosa bangsa Israel yang diakui dan dibuangkan dari mereka. Demikian jugalah Kristus telah membuangkan dosa-dosa kita dengan mengorbankan dirinya. Akan tetapi, Kristus memiliki istilah kedua kali yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pun. Jasa besar pertama Kristus ialah membuangkan dosa, dan jasanya yang besar yang kedua ialah menyelamatkan mereka yang bersandar kepadanya pada saat pengadilan. Manusia tidak dapat menghindarkan kematian sekali. Ia pun tidak dapat menghindarkan yang kedua, yaitu penghakiman. Karena Kristus sudah menyingkirkan dosa, maka kita tidak perlu gentar menghadapi maut. Karena ia akan menyatakan dirinya di pengadilan, maka kita akan beroleh keselamatan. Saudara, Kristus tampil di ruangan pengadilan sambil membawa keselamatan. Pada hari ini, apabila saudara mendengarnya, Roh itu akan menyatakan kepada saudara segala kegagalan saudara. Sekali lagi akan dinyatakan kepada saudara bahwa anak domba Allah tidak bercacat dan suci. Ia akan membawa saudara ke salib itu agar saudara mendapat khasiatnya. Ia pun akan memberikan keselamatan kepada saudara, bukan hanya sekarang ini dalam bentuk pengampunan dosa, melainkan di akhirat juga dalam bentuk hidup bersama-sama dengan Allah tanpa dosa. Pekerjaan yang perlu dilakukan bagi saudara harus dilakukan di sini. Di dunia inilah tempatnya untuk melayakkan saudara bagi hidup yang kekal itu. Karena tidak ada sesaat pun yang saudara boleh sia-siakan. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 706. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Dengan mengharapkan keselamatan, kami memohon Roh Kudus bersama dengan kami, menuntun kami untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bersamalah dengan kami di malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.